Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih bisa bertemu ya atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan ngaji tafsir ya surah Qaf yang insyaallah pada pagi ini kita akan membahas mulai ayat 36 sampai ayat 40. 5 ayat ya. Bagi Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang di hadapannya ada mushaf Al-Qur'an atau ada aplikasi Al-Qur'an di HP-nya, silahkan dibuka surah Qaf ayat 36. Gimana? Surah 50. Surah yang ke-50 ya. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya, baik, mari kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita bahas. Kami baca, nanti Bapak Ibu mengikuti setelah bacaan kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha fanaqqabu fil biladi hal mim mahis. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb. Au alqas sam'a wa huwa syahid. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lugub. Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qablal ghurub.
wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujud. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah Bapak Ibu, ya kita sudah membaca 5 ayat dari surah Qaf, dari ayat ke 36 sampai ayat 40 ya. Wa kam ahlakna qablahum, dan berapa banyak umat sebelum mereka yang kami binasakan. Ya, qablahum sebelum mereka, min qarnin hum asyaddu minhum batsya. Nah, dari waktu-waktu yang telah lewat ya. Padahal hum mereka asyaddu minhum batsya. Mereka umat-umat terdahulu itu lebih hebat kekuatannya daripada umat yang datang belakangan. Termasuk dengan mereka yang hidup di masa Nabi SAW. Jadi Allah binasakan, padahal mereka itu kaum Samud, kaum Ad, itu adalah orang-orang yang kuat ya. Jauh lebih kuat daripada orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Tapi mereka semua Allah binasakan. Walaupun hum asyaddu minhum batsya. Fanaqabu fil biladi hal mim mahis. Bahkan mereka itu pernah naqabu fil bilad ya, menjelajahi negeri-negeri. Jadi banyak negeri yang mereka jelajahi. Selain kuat, mereka juga ya sudah kemana-mana gitu ya. Itu naqabu fil bilad. Ada yang mengatakan naqabu fil bilad, sebagian tadi mengatakan maknanya adalah melakukan perjalanan ke banyak negeri, seperti yang diterangkan oleh Ibnu Katsir ya. Naqabu fil bilad ma'nahu darabu fil ardh, melakukan perjalanan di atas muka bumi. Wa qala Qatadah fasaru fil bilad, sama saru itu melakukan banyak perjalanan di negeri-negeri. Untuk apa? Yabtagunal arzaq wal mutajiri wal makasib, untuk mencari rezeki ya, berjualan, mencari kehidupan. Mereka keliling ke negeri-negeri. Nah, itu yang dimaksud naqabu fil bilad. Ada juga yang mengartikan naqabu fil bilad itu, misalnya di dalam tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan banau al-husun al-mani'ah wal manazil ar-rafi'ah wa gharasul asjar wa ajrul anhar wa zara'u wa amaru wa dammaru. Yang dimaksud panaqabu fil bilad artinya mereka membangun benteng-benteng yang kokoh, bangunan-bangunan yang tinggi, menanam pepohonan, membuat sungai-sungai, mereka memakmurkannya. Tapi falamma kadzabu Rasulullahi, ketika mereka mendustakan utusan-utusan Allah, wajahadu ayatillah, lalu mereka mengingkari ayat-ayat Allah, akhadahumullahu bil iqabil alim wal adabil syadid, maka Allah menghukum mereka, mengazab mereka dengan azab yang pedih, azab yang keras. Walaupun mereka sudah naqabu fil bilad tadi, ya, membangun berbagai macam benteng bangunan, membangun peradaban yang luar biasa lah ya. Tapi ketika mereka mendustakan para utusan Allah Ta'ala, nah Allah azab mereka. Hal mim mahis, apakah mereka bisa lari dari kebinasaan? Jawabannya apa kira-kira? Tidak. Ya, sekuat apapun mereka, sehebat apapun pengalaman mereka, setinggi apapun peradaban mereka, jika mereka mendustakan
para rasul, ayat-ayat Allah, maka mereka tidak bisa lari. Hal min mahis, hal min mafarin lahum min qada'illahi ta'ala wa qadarihi. Itu kata Ibnu Katsir. Apakah ada tempat lari bagi mereka dari qada Allah dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dari takdir Allah? Wa hal nafa'ahum ma jama'uhu. Apa bermanfaat buat mereka apa yang mereka sudah kumpulkan itu? Apakah bisa mencegah mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala? Nah, ketika mereka mendustakan para rasul, jawabannya tidak. Maka fa antum ayudan, kalian juga wahai umat Muhammad ya, la mafarra lakum wala manasa wala mahis. Tidak ada tempat lari bagi kalian ya untuk menghindari azab Allah Subhanahu wa taala kalau mendustakan para rasul. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian makna ayat ke-36. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa syahid. Nah, sesungguhnya pada yang demikian itu tadi yang disebutkan pada ayat ke-36, di situ ada pelajaran, peringatan, ladzikra. Bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati, yang hatinya hidup, yang hatinya bersih, yaitu orang-orang yang ketika datang kepada mereka ayat-ayat Allah Ta'ala, mereka mengambil manfaat darinya. Intafa'a. Nah, itu adalah mereka yang bisa mengambil pelajaran atau peringatan dari apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu ya, yang mendustakan para rasul itu. Liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Atau ya alqasam'a itu yang menggunakan telinganya ya untuk mendengar, menggunakan pendengarannya, wa huwa syahid. Ya, wa huwa syahid, dia menyaksikan. Sedangkan dia menyaksikan. Hadir. Ya, ini. Itulah mereka yang bisa mengambil pelajaran. Satu yang punya hati, dua yang mau mendengar, dan dia syahid ya. Syahid tadi menyaksikannya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, sementara dalam tafsir As-Sa'di kata syahid maknahu hadir. Ya, dia yang hadir gitu ya. Lalu kata beliau, wa ammal mu'ridu alladzi lam yalqa sam'ahu ilal ayat. Sementara orang yang berpaling ya, tidak menggunakan telinganya untuk mendengar ayat-ayat Allah, maka cerita yang tadi disebutkan pada ayat 36 itu la tufiduhu syai'a, tidak berfaedah ya sedikit pun, li'annahu la qabula indahu, karena dia tidak mau terima ya, menerima pelajaran dari apa yang sudah dijelaskan itu, dan dia tidak bisa mengambil hikmah atau petunjuk dari Allah Azza wa Jalla kalau dia berpaling ya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, keterangan tambahan dari Imam As-Sa'di rahimahullah. Lalu pada ayat berikutnya, walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin, dan sungguh telah kami ciptakan 7 lapis langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Dalam 6 hari. Bapak Ibu masih ingat lebih dulu mana diciptakan, langit atau bumi? Lebih dulu mana diciptakan, langit atau bumi? Udah pernah dibahas kan di sini? Hah? Di sini juga kayaknya pernah. Bumi dulu. Nah, bumi dulu diciptakan selama 2 hari. Masa dan hari itu sama. Nah, ini pentingnya ya.
Coba Bapak Ibu tadi perhatikan. Fi sittati ayyamin. Diartikan apa di situ? Di Quran terjemah. Dalam enam masa. Apa yang Bapak Ibu pahami masa itu? Masa itu apa artinya? Ayo, masa itu apa artinya? Waktu. Berarti katakan masa artinya waktu. Dalam 6 waktu maksudnya apa? Iya, masa itu apa artinya? Yang ibu pahami apa masa itu? Hah? Apa? Zaman. Dalam 6 zaman maksudnya apa? Itu bahayanya kalau kita hanya bersandar pada terjemahan, membingungkan kadang-kadang. Nah, karena hampir rata-rata di terjemahan diartikan dalam 6 masa. Ya, dalam 6 masa. Padahal di situ jelas fi sittati ayyam. Ayyam itu jamak daripada yaum. Yaumun itu apa artinya? Hari. Nah, kok iso gitu diterjemahkan 6 masa kan? Udah 6 hari lebih enak. Karena memang kata yaumun itu artinya hari gitu. Malah jadi gampang tuh kalau diartikan 6 masa. Iya kan? Karena tafsir masa itu macam-macam. Ada yang bilang zaman seperti tafsirnya Palukito tadi ya. Nah, iya kan? Ada yang bilang waktu seperti tafsirnya Ibu tadi. Nah, tapi kalau hari jelas kan? Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit dan bumi dalam 6 hari dan semua apa yang ada di antara keduanya. Jadi 2 hari Allah ciptakan bumi. 2 hari kemudian Allah ciptakan semua isi bumi. Baru setelah itu Allah naik ke atas. Ke langit, waktu itu langit masih berupa asap. Masih berupa asap. Lalu kemudian Allah sempurnakan penciptaan langit. Maka sempurnalah langit dan bumi diciptakan dalam 6 hari. Nah ini ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah itu diterangkan dalam surah apa? Nah bahwa bumi dulu diciptakan, baru kemudian langit dalam surah Fusilat. Ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Mulai dari ayat 9 sampai ayat 12. Coba buka tuh. Di situ dasarnya bahwa bumi dulu diciptakan, baru seluruh isinya, baru kemudian langit. Total 6 hari. Surah Fusilat ayat 9 sampai ayat 12. Coba perhatikan. Surah yang ke-41. Pada ayat 9 Allah Ta'ala mengatakan, Kul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Katakanlah Muhammad, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan? A'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda, kepada Allah yang telah menciptakan bumi fi yaumaini dalam dua hari. Wa taj'aluna lahu andada, dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya. Zalika rabbul alamin, itulah Tuhan pemelihara seluruh alam. Di ayat 9 ada informasi apa tentang penciptaan? Ada penciptaan terjadi dalam berapa lama? 2 hari. Fi yaumain. Nah, kita lihat di bawahnya. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'al lis-sa'ilin. Wa ja'ala, dan dia Allah ciptakan fiha, pada bumi tersebut, ha itu kembali ke bumi, rawasiya gunung-gunung, min fawqiha yang kokoh ada di atas bumi itu ya.
yang ada di atas bumi. Wa baraka fiha, dan kemudian Allah memberkahi semua apa yang ada di atas bumi itu. Wa qaddara fiha aqwataha, dan Allah tentukan makanan-makanan bagi para penghuninya dari pepohonan, buah-buahan dan macam-macam itu fi arba'ati ayyam, dalam 4 hari. 4 hari itu maksudnya bumi dulu diciptakan 2 hari, lalu seluruh isinya 2 hari, total 4 hari. Sawa'al lisailin, yang memadai untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang memerlukannya. Nah, jadi pada ayat ke-10 ada informasi proses penciptaan isi bumi itu terjadi juga 2 hari, ditambah penciptaan buminya 2 hari, jadi total 4 hari. Dan itu semua udah cukup untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang ada di bumi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita merujuk kembali pada ayat ini, seberapapun banyak manusia di bumi, tidak akan pernah kehabisan makanan. Enggak, udah Allah tentukan. Kehabisan air enggak juga. Ya kemarau begini, jadi kita mungkin kehabisan air ya, tapi di yang lain kan tetap ada. Nah, masih ada air. Itu. Nah, pada ayat 11-nya kita buka. Coba perhatikan. Ayat 11. Summastawa ilas sama. Kemudian Allah naik menuju ke langit. Wahiyya dukhonun. Dan langit itu masih berupa, udah ada langit belum? Kenapa belum? Karena baru asap. Kalau bumi udah tercipta belum? Berarti duluan mana? Bumi dulu. Ini ilmunya. Jadi waktu bumi sudah jadi, segala isinya sudah jadi, langitnya belum. Baru berupa dukhon, asap. Itu. Nah, baru tahu kan? Kalau langit itu ternyata walaupun kita sering mendapatkan ayat dalam Al-Quran, langit selalu disebut lebih dulu. Betul atau tidak? Iya, hampir rata-rata ayat itu menjelaskan pasti langit dulu disebut. Iya kan? Contohnya apa misalnya? Rabbis samawati wal ardh. Banyak tuh. Tapi penciptaannya bumi dulu. Faqala laha lil awwalil ardi i'tiya tau'an aw karha qalata atayna ta'iin. Lalu Allah bilang kepada langit dan bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh dan terpaksa. I'tiya tau'an aw karha. Lalu si langit dan bumi itu berkata, qalata atayna ta'iin, kami datang kepada engkau dengan patuh ya Allah. Langit bumi bisa ngomong enggak Bapak Ibu? Bisa. Ini buktinya. Bahkan langit bumi bisa bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum, kata Allah. Tapi kalian tidak bisa memahami tasbihnya mereka. Aslinya langit bumi itu selalu bertasbih. Bahkan seluruh apa yang ada di antara langit dan bumi itu senantiasa bertasbih. Seluruh. Tidak ada sesuatu pun kecuali mereka bertasbih. Nah, itu. Bapak Ibu bisa buka dalam surah Al-Isra ayat 44. Dalam surah apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tusabbihu lahus samawati wal ardh." Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Bertasbih kepada Allah 7 lapis langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antaranya, di dalamnya. Wa im min syai'in, tidak ada satupun illa yusabbihu bihamdih, kecuali dia bertasbih dengan memuji Allah taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Innahu kana haliman
ghafuro. Sesungguhnya Allah itu Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian ya. Bertasbih, langit bumi itu bertasbih. Tapi emang kita enggak paham. Nah, itu tentu ada hikmahnya. Coba kalau kita paham tasbihnya langit, kita mendengar omongan langit dan bumi, apa yang terjadi? Bingung kita, kok pada ngomong gitu ya. Nah, makanya kita sengaja memang dibuat tidak mendengar, tidak paham ya, tasbihnya makhluk-makhluk Allah yang lain. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, jadi sekali lagi penciptaan langit dan bumi itu dan apa-apa yang ada di antara keduanya terjadi dalam berapa masa? Dalam 6 hari. Wa ma massana min lugub, Bapak Ibu. Dan kami tidak merasa letih sedikit pun, tidak capek dalam menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Allah tidak capek sama sekali. Tidak seperti tuduhan orang-orang Yahudi katanya. Orang Yahudi menuduh Allah itu lelah. Ya, ketika menciptakan langit dan bumi, makanya Allah istirahat. Istirahatnya kapan? Hari Sabtu. Dan memang diterangkan nanti di dalam beberapa riwayat di tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tadi, bumi diciptakan itu yaumul ahad wal isnain, hari Ahad dan Senin. Isinya diciptakan yaumus sulasa wal arbi'a, Selasa dan Rabu. Hari Kamis seperti ini Allah ciptakan langit sampai hari Jumat. Hari Jumat rampung, beres. Nah, Sabtu udah beres, udah jadi. Nah, bukan istirahat. Nah, kalau orang-orang Yahudi bilang katanya, ya khalaqallahu samawati wal arda fi sittati ayyamin summa staroha fil yaumi sabi katanya. Kemudian Allah istirahat pada hari ke-7. Wa huwa yaumus sabti, yaitu hari Sabtu. Wa hum yusammunahu yaumar roha. Jadi orang-orang Yahudi menamakan hari Sabtu itu hari istirahat, Sabat ya, hari istirahat. Maksudnya apa? Allah istirahat, capek 6 hari ya. Nah, ini tuduhan dusta. Maka di dalam ayat ini Allah tegaskan, Allah bantah, wa ma massana min lugub. Jadi kami sama sekali tidak lelah sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuduhan itu tuduhan dusta. Nah, lalu pada ayat berikutnya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya, pada ayat yang ke-29, Fasbir ala ma yakulun, maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap apa yang mereka katakan. Ya. Apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir itu? Nah, mereka mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi. Ketika Nabi yang menyampaikan ini wahyu dari Allah, tapi mereka bilang itu bukan dari Tuhan, tapi Muhammad diajarin oleh orang. Bahkan Muhammad itu majnun, orang gila, gitu kan? Muhammad itu penyair, betul-betul didustakan ya Rasulullah SAW. Maka kata Allah, fasbir, sabar, ala ma yakulun, atas apa yang mereka katakan. Nah, kalau kita kira-kira bisa sabar nggak itu ya? Dituduh macam-macam ya. Nah, kalau kita mencontoh Nabi, harusnya sedahsyat apapun tuduhan yang orang sampaikan kepada kita, maka bersabarlah. Fasbir ala ma yakulun. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qablal ghurub. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam matahari. Nah, suluh bertasbih, memuji-muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berdasarkan ayat ini, maka ada sebagian ulama mengatakan zikir pagi petang itu yang terbaik ya ini. Qabla tulu'i syamsi wa qablal ghurub. Sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam
matahari. Itu yang disebut pagi. Sebelum terbit matahari. Yang disebut petang sebelum tenggelam matahari. Dan Rasul itu memang setiap ba'da sholat subuh dan asar itu paling lama zikirnya. Artinya lebih lama daripada zikir setelah sholat-sholat yang lain. Ya karena ada tambahan zikir pagi petang. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian. Kalau bisa. Kalau nggak bisa, misalnya tadi subuh kita nggak sempat menuntaskan zikir pagi petang karena kita mau ke sini. Boleh nggak nanti kita lakukan lanjut setelah rampung di sini? Boleh? Boleh gitu, boleh. Tapi yang paling afdol memang qabla tulu'i syamsi wa qablal ghurub. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir ada penjelasan Bapak Ibu. Dulu sebelum Rasul Isra dan Mi'raj, salat yang diwajibkan itu hanya 2. Yaitu subuh dan asar. Hanya 2 sebelum Isra dan Mi'raj. Nah, itu. Kata Ibnu Katsir begini. Wa kanatis sholatul mafrudatu qabla al-Isra isnatain. Dulu salat wajib itu sebelum Isra Mi'raj ada 2, yaitu qabla tulu'i syamsi fi waqtil fajar, sebelum terbit matahari di waktu fajar, wa qabla al-ghurub fi waqtil asar, dan sebelum tenggelam matahari di waktu asar. Nah, itu. Dan waktu malamnya ada yang diwajibkan kepada Nabi yaitu salat tahajud malamnya. Nah, lalu kemudian setelah Isra Mi'raj itu semua ya diganti oleh Allah Ta'ala. Yang diwajibkan adalah sholat 5 waktu, tapi subuh dan asar masih tetap ada, masuk di antara yang 5 waktu. Sementara sholat tahajud tidak lagi bersifat wajib ya, baik untuk Nabi apalagi untuk umatnya gitu. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, jadi saya setelah turun itu ya. Walaupun ada yang mengatakan ya qiyamul lail tetap wajib bagi Nabi. Summa nusikha fi haqqi al-ummati wujubuhu. Tapi kemudian untuk hak umatnya kewajiban salat lail, salat tahajud itu dihapus. Itu. Nah, yang wajib hanya 5 waktu. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Menjaga sholat subuh dan sholat asar itu diantara faktor yang bisa menyebabkan kita kelak bisa melihat Allah Ta'ala dengan sangat jelas di akhirat. Jadi kalau Bapak Ibu ingin betul-betul bisa melihat, memandang wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini suatu kenikmatan sangat besar, maka jagalah sholat asar dan sholat subuh. Maka dalam Al-Quran pun khusus ya, sholat asar misalnya, hafidhu ala sholawati was sholatil wusto, jagalah oleh kalian sholat-sholat itu. Dan sholat wusto disebut secara khusus. Apa arti sholat wusto? Sholat asar gitu. Dalam riwayat yang sahih, sholat wusto itu sholat asar, jadi khusus. Nah, sementara subuh juga khusus disebut. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghosakil lail. Wa Qur'anal fajr, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya Qur'anal fajr, salat subuh maksudnya. Nah, yang pernah juga dulu kita singgung ya. Menarik juga itu. Kenapa kalau subuh kok Allah sebut Qur'an kan gitu? Ada yang masih ingat enggak? Kenapa subuh Allah sebut Qur'an? Ada yang masih ingat penjelasannya? Karena sholat subuh itu kita dianjurkan untuk memperbanyak bacaan Quran waktu sholat. Makanya Rasul itu kalau sholat subuh lama ya, bacaannya antara berapa ayat? 60 sampai 100 subuh tuh. Maka disebut Quran al-Fajr. Dan keistimewaan 2 sholat ini adalah waktu di mana para malaikat kumpul. Waktu subuh
malaikat malam, malaikat siang ketemu. Malaikat malam mau naik ke atas, malaikat siang mau bertugas. Ganti sip. Ganti sipnya di waktu subuh. Maka masyhuda disaksikan oleh para malaikat. Asar juga begitu. Malaikat malam turun mau bertugas, malaikat siang mau naik. Nah, itu diantara kekhususan dua salat tersebut. Nah, jadi di sini tadi disebutkan ya, pada ayat yang ke-20 39 wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qablal ghurub. Jelas ya? Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, dalam hadis mengatakan amma innakum satu'raduna ala rabbikum. Sesungguhnya kalian itu akan dihadapkan kepada Tuhan kalian. Fatarawunahu kama tarawuna hadzal qamar. Kalian itu akan melihat Allah Ta'ala sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Ibu bapak pernah lihat bulan purnama? Jelas atau tidak jelas? Jelas. Maka begitulah kita nanti kelak akan bisa sangat jelas melihat wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tudamuna fihi. Tidak ada yang menghalangi dalam melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan tidak berdesak-desakan gitu ya. Kita di surga itu, amin ya. Mau masuk surga? Nah, di surga itu kan tingkatnya ada 100 tingkat. Itu ya kata Nabi, mi'atu darajah. Ya. Dimanapun kita melihat, tidak perlu berdesak-desakan, jelas sekali melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi, fa in istata'tum alla tuglabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha fa'alu. Jika kalian bisa ya, tidak ketinggalan untuk salat sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam matahari, maka lakukanlah. Nah, supaya apa? Tadi kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Lalu Rasul membaca wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qablal ghurub. Nah, ayat yang terakhir 40, wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujud. Dan dari ya sebagian malam bertasbihlah kepadanya, kepada Allah. Ya, wa adbaras sujud, dan setelah selesai salat. Apa yang dimaksud minal lail? Maksudnya dari sebagian malam yaitu sholat tahajud. Seperti diterangkan dalam surah Al-Isra ayat 79. Allah mengatakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan dari sebagian malam sholat tahajudlah kamu. Bangunlah kamu untuk sholat di malam hari sebagai tambahan ibadahmu. Mudah-mudahan semoga Allah an yab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Semoga Allah mengangkat kamu ke kedudukan yang tinggi, yang terpuji. Itu makna wa minal laili fasabbih. Jadi maksudnya untuk supaya sholat lail. Nah, wa adbaros sujud. Kita juga disuruh bertasbih setelah selesai sholat. Jadi sujud yang dimaksud di sini artinya sholat. Maka kata ya fasabbihu wa adbaros sujud itu menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yaitu zikir setelah sholat, tasbih setelah sholat. Kita itu disuruh. Maka rugi sekali kalau kita sholat meninggalkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bapak Ibu dan sekalian ya. Nah, itu disebutkan dalam hadis Nabi ya tentang orang-orang muhajirin itu ya. Yang waktu itu mereka mengeluh kepada Nabi. Ya. Orang-orang kaya di antara mereka itu dapat derajat yang tinggi, nikmat
Ya, yang banyak. Karena apa? Harta yang mereka punya, mereka bisa banyak berbuat kebajikan, bisa banyak bersedekah. Lalu kami bagaimana ini orang-orang fakir? Nah, itu. Yang tentu saja tidak bisa menyamai mereka. Kalau sholat, kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka juga puasa. Tapi mereka bersedekah, kami tidak bisa sedekah. Itu gimana? Lalu kata Nabi, afala uallimukum syai'an idza fa'altumuhu sabaqtum man ba'dakum wala yakunu ahadun afdalu minkum illa man fa'ala misama fa'altum. Mau enggak kalian ku kasih tahu sesuatu yang apabila kalian kerjakan, kalian akan mendahului orang-orang setelah kalian dan tidak ada orang yang lebih utama daripada kalian seorang pun kecuali jika mereka melakukan hal yang seperti kalian lakukan. Apa itu? Kata Nabi, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna dubura kulli salatin salasan wa salasin. Maka pujilah Allah Ta'ala, ya, sucikanlah, bertasbihlah kepada Allah Ta'ala, pujilah Allah Ta'ala, bertakbirlah kalian setelah selesai sebanyak 33 kali. Itu lakukan itu kalau kalian ingin dapat keutamaan. Lalu kata Allah, kata Rasul, mereka tanya lagi sama Rasul, faqalu ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwal. Saudara-saudara kami, orang-orang kaya yang punya harta itu mendengar berita ini dari engkau. Ya, bima fa'alna. Mendengar apa yang kami lakukan. Jadi mereka tahu, akhirnya mereka ikutan juga. Kami tasbih, tahmid, takbir, 3-3 siap selesai sholat, mereka dengar, ikut juga. Wah, kami kalah juga. Gimana ini ya? Nah, lalu Allah bilang, zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah dia karunia Allah Ta'ala. Allah kasih kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi ya memang begitulah. Allah sudah bagi rezeki itu. Ada yang kaya, yang Allah mudahkan pintu rezekinya. Maka Bapak Ibu siapapun di antara kita yang oleh Allah diberikan kemudahan rezeki, bersyukurlah. Itu karunia dari Allah. Fadlum minallah. Maka ya tentu saja harus tahu hak harta yang kita punya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Maka di dalam surah Al-Ma'arij, orang yang selamat dari penyakit, apa itu namanya? Hulu. Orang kalau ingin selamat dari penyakit hulu itu bukan halu lainnya. Bukan halusinasi. Hulu itu gampang, sering sekali mengeluh gitu ya. Salah satu caranya adalah disebutkan dalam surah Al-Ma'arij, dia selalu jaga sholat. Alladzina hum ala sholatihim daimun, alladzina fi amwalihim hakum maklum lisaili wal mahrum. Yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya, orang-orang yang dalam hartanya dia tahu ada hak yang sudah jelas, lisaili wal mahrum, baik hak orang yang meminta kepadanya atau orang yang tidak meminta, karena menjaga kehormatan dirinya tidak meminta, padahal sesungguhnya di situ juga ada hak orang tersebut dari harta yang kita punya. Nah, orang kalau sadar dengan hak harta yang ada pada dirinya, itu dia akan terbebas dari penyakit halu gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah, jadi kata Rasul, ya itu berarti kekayaan yang dimiliki oleh mereka itu karunia Allah. Memang Allah kasih kepada siapa saja yang dikehendaki. Enggak usah iri gitu. Udah kalian beramalah. Yaitu Bapak Ibu dan sekalian. Ada juga yang mengartikan adbaros sujud itu adalah ya salat rawatib. Jadi setelah salat wajib, salat lagi namanya salat rawatib. Maka kalau bisa itu dijaga karena disuruh oleh Allah Ta'ala, kecuali ba'da asar dan ba'da subuh yang tidak ada salat rawatib. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya beberapa pengertian makna wa adbar as-sujud. Nah, jadi saya kira ini ya. Lalu apa Bapak Ibu kesimpulan dari ayat-ayat yang kita bahas ini?
Nah, dalam tafsir Aisyarut Tafasir ya, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama ya, kita disyariatkan untuk merasa takut dari berbuat maksiat dan mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala. Kita disyariatkan untuk merasa takut dari berbuat maksiat dan mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala. Ya, jangan sampai kita seperti kaum terdahulu yang meskipun mereka kuat, punya peradaban, tapi akhirnya diazab oleh Allah Ta'ala disebabkan karena perbuatan mendustakan para Rasul dan ayat-ayat Allah. Yang kedua, ya, mengambil manfaat dan nasihat ya, dari cerita-cerita masa lalu ya. Nah, supaya bisa mengambil nasihat maka gunakan pendengaran dan hidupkan hati tadi. Karena di dalam ayat ke-37 kan, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Nah, itu. Jadi gunakan pendengaran, hidupkan hati, dengan itu maka kita bisa mengambil manfaat dan nasihat. Yang ketiga, wajib sabar ketika menghadapi apapun yang berat. Nah, itu tadi fasbir ala ma yakulun. Artinya itu perintah supaya kita ini bersabar dan itu hukumnya wajib. Sabar itu hukumnya wajib Bapak Ibu. Sabar itu hukumnya wajib. Kalau ridho sama syukur itu anjuran. Kalau bisa selain sabar kita bisa ridho dan bersyukur. Tapi kalau tidak, minimal kita sabar. Kemudian yang keempat, masru'iyatu az-zikr wa du'a ba'da shalat. Furoda la jamaat. Disyariatkan berzikir dan berdoa. Ya, berzikir dan berdoa setelah salat, tapi secara pribadi-pribadi, tidak zikir jamaah. Ya, tidak berzikir jamaah. Kalaupun doa tadi doanya tidak angkat tangan setelah selesai sholat fardu. Kalau toh mau doanya tidak angkat, karena Rasul tidak pernah setelah selesai sholat berdoa, apalagi sambil angkat tangan ya. Karena doanya Nabi itu di dalam sholat. Itu di dalam beberapa kitab diterangkan demikian ya. Jadi tidak berdoa angkat tangan setelah selesai sholat, tapi berzikir tadi ya. Ya, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, kesimpulan penting yang kita bisa ambil dari ayat 36 sampai 40 surah Qaf. Baik, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Nah, sebelum diakhiri, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Pak Ruslan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Misalnya ada teman yang selalu minta dikasih. Ya. Tapi kita tahu bahwa dia itu gunakan dalam kemudaratan. Dia misalnya beli rokok, minuman, apakah kita kasih atau bagaimana? Iya, baik. Terima kasih Pak Ruslan. Ya, tadi ya disebutkan bahwa orang yang selamat dari penyakit hulu tadi, hulu ya. Halu bukan hulu. Halu ya. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan halu itu banyak berkeluh kesah. Nah, lalu di ayat-ayat berikutnya diterangkan kecuali siapa? Yang tidak kena itu
alladzina hum ala salatihim daimun, orang yang senantiasa menjaga salatnya. Walladzina fi amwalihim hakum ma'lum, dan orang-orang yang tahu dalam harta mereka ada hak yang jelas, lis-sa'ili wal mahrum, baik untuk orang yang meminta maupun yang tidak meminta-minta. Mahrum itu orang yang menjaga dirinya, dia enggak minta, tapi sebenarnya dia membutuhkan, cuman dia enggak pernah minta. Mintanya sama Allah gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, tadi yang ditanyakan Pak Ruslan, bagaimana kalau ada orang suka minta, ya, tapi dia gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Misalnya untuk beli rokok, minum khamr, hal-hal yang tidak bermanfaat. Apakah kita kasih juga? Nah, dikasih, cuman kita arahkan jangan engkau gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dinasehati gitu. Kamu minta aku kasih, tapi gunakan untuk hal yang bermanfaat. Ya untuk makanmu, makan keluargamu. Jangan pakai beli rokok apalagi homer. Nah, gitu dinasehati. Diberi dan dinasehati. Yaitu Pak Ruslan. Nah, tapi kalau dia tidak mau dinasehatin, ya sudah, diputus saja. Karena kalau kita kasih, dinasehatin dia enggak menggubris, itu sama saja berarti kita menolong dia untuk berbuat keburukan, sementara Allah Ta'ala mengatakan wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Janganlah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Itu. Jadi kalau dinasehati dengan halus kita nasihati, tidak ada perubahan, gitu lagi. Bahkan dia menyepelekan nasihat kita, ya sudah, enggak usah dikasih lagi. Kayak gitu Pak Ruslan. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada yang lain? Ya. Monggo, jenengan dulu, Pak. Iya. Iya. Gimana kalau itu misalnya sholat jamaah, justru imamnya berdoa, terus kita ngamininnya apa enggak? Iya. Itu aja, Pak. Iya. Pak, Bapak siapa ini? Singgi, Pak. Pak Singgi. Terima kasih Pak Singgi. Bapak Ibu, nah menarik pertanyaan Pak Singgi. Bagaimana ketika kita bermakmum kepada seorang imam, bahkan mungkin zikirnya juga dikerasin Pak ya? Iya. Ada nggak imam ketika selesai sholat zikirnya keras? Ada? Ada. Nah, lalu bareng-bareng gitu zikirnya ya. Nah itu tadi kan disebutkan dalam kesimpulan saya, Abu Bakar Jabil Al-Jazairi dalam tafsir Aisyarut Tafasir. Jadi zikir ba'da sholat itu puroda, sendiri-sendiri la jamaat, tidak berjamaah. Bahkan ya, zikir itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian diterangkan dalam Al-Qur'an itu tidak dikeraskan. Zikir itu tidak dikeraskan. Nah, bisa Bapak Ibu buka di dalam Al-Qur'an. Jelas ya. Ayatnya jelas sekali dalam surah Al-A'raf ayat 205. Coba deh buka sebentar aja. Al-A'raf ayat 205. Ini tuntunan dari Allah sekaligus perintah dari Allah Ta'ala. Bahwa zikir itu enggak dikerasin. Udah ketemu? Al-A'raf ayat berapa? Ayat 205. Apa kata Allah? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil guduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Wadhkur rabbaka, maksudnya berzikirlah kepada Tuhanmu. Ingat, zikir. Fi nafsika, dalam hatimu. Tadarru'a, dengan rendah hati. Wa khifah, dan dengan rasa takut. Wa dunal jahri, dan dengan tidak mengeraskan suara. Jadi zikir itu tidak mengeraskan suara. Ya, minal qaul, suaranya tidak dikeraskan. Bil guduwi wal asal, pada waktu pagi dan petang. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah, lalai, tidak zikir sama Allah. Zikir, tapi zikir itu enggak usah keras. Maka setiap amalan zikir berjamaah dikerasin bertentangan dengan ayat ini. Apa Cok? Ada enggak orang zikir kerasin?
Ada kan? Zikir ba'da sholat. Apalagi? Mujahadah. Ya kan? Yang pernah tahu mujahadahan tuh. Keras. Itu bertentangan dengan ayat ini. Kita disuruh ingat sama Allah, zikir. Tapi ya, zikirnya itu ya rendah hati, penuh rasa takut, tidak dikerasin suaranya. Kan ada tuh di sebagian masyarakat, setiap ada acara apa saja, zikir dulu bareng-bareng. Ada kan? Wah, itu dari mana? Kalau mau zikirnya, oh kalau nanti zikirnya nggak pakai suara, orang nggak pada paham. Kan mungkin itu alasannya ya. Ini untuk mendidik, biar orang-orang itu paham apa yang dibaca zikirnya. Lah rangkaian zikir yang dibuat itu dari siapa? Dari mana? Sementara zikir itu kan ya ada zikir mutlak, ada zikir muqayyad. Nah, lalu kalau kita menyusun rangkaian zikir sendiri, nah, lalu dibaca bareng-bareng dengan suara keras, itu juga padahal kita pahami itu ibadah kan? Iya atau tidak? Padahal yang buat urutannya kita, rangkaiannya kita, menentukan waktunya juga kita. Padahal ibadah itu harus berdasarkan keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu. Nah ini ya, termasuk zikir ba'da sholat itu harusnya ya seperti yang diterangkan dalam ayat ini. Nah itu satu ya. Mungkin ada sebagian mereka beralasan ben jamaahnya ngerti, ya kan? Masa biar ngerti bertahun-tahun terus-terusan? Kecuali kalau di pesantren, mungkin sebulan 2 bulan dikerasin supaya santri ngerti apa zikir ba'da sholat itu. Setelah mereka paham ya sudah, gitu. Jangan terus kalau dalam rangka untuk mengajari, ya atau tidak? Ya. Habis itu sampaikan kepada mereka, Bapak Ibu jangan sekalian, silakan panjenengan zikir masing-masing, rangkaian zikirnya seperti yang biasa kita lakukan. Kan Nabi sudah mencontohkan. Ya kan? Udah mah dikerasin, zikirnya ditambah-tambahin pula dengan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Ada nggak orang yang zikir ba'da sholat keras, tapi di antara rangkaian zikirnya tidak dicontohkan Nabi? Ada? Ada. Nah, termasuk berdoa. Berdoa pun sama Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Ya. Kita disuruh oleh Allah Ta'ala untuk berdoa. Nah tadi menurut keterangan para ulama, Rasul itu setelah selesai sholat zikir, tidak doa, berdasarkan surah An-Nisa 103. Surah apa? An-Nisa 103. Coba buka, gimana bunyi An-Nisa 103? Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang apa sih sebaiknya yang kita lakukan setelah selesai sholat. Sampai wakaf saja ya. Udah ketemu? Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, "Fa idza qadaitumus shalah", apabila kalian selesai salat, disuruh apa? Fadzkurullaha, berzikirlah kepada Allah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Boleh sambil berdiri, boleh sambil duduk, boleh sambil berbaring. Rampung salat, zikir. Itu tempatnya zikir. Oh, saya ini ada acara, silakan. Habis sholat, zikir, tapi minimal baca istighfar 3 kali sama Allahumma antas salam. Habis itu pergi, silakan. Ketika kita pergi, mau ada acara rapat, mau ke bandara, lanjutkan zikirnya sambil jalan. Boleh atau tidak? Boleh. Qiyamah. Oh, saya punya waktu luang. Waqu'uda, duduk, rampungkan zikirnya sambil duduk. Oh capek nih, lelah banget saya. Silahkan berbaring. Habis sholat, salam, langsung berbaring, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh, asal jangan di belakang imam. Nanti kasihan ya, apalagi sopnya banyak tuh ya. Nah, kalau mau berbaring, mundurlah dulu ke belakang. Silahkan berbaring, sambil lanjutkan zikir. Boleh. Apa? Kalau enggak malu berbaring ya bersandar boleh. Tapi kalau kembali pada ayat ini sambil berbaring pun
Boleh gitu Bapak Ibu. Zikir. Nah, itu yang disuruh. Doanya kapan? Rasul itu memperbanyak doa di dalam dan sebaik-baik doa itu ya dalam sholat. Kapan Rasul memperbanyak doanya? Waktu sujud. Kapan lagi? Waktu tasyahud terakhir. Karena itulah ya momentum terbaik yang paling didengar oleh Allah doa-doa kita. Kata Nabi ketika ditanya, ya, ayyu du'ain asma, kapan doa yang paling didengar oleh Allah Ta'ala? Apa jawabannya? Fi jaufil lail wa fi duburi kulli sholawatil maktubah. Di tengah malam dan di setiap akhir sholat fardu. Maksudnya kapan? Ketika tasyahud terakhir. Sementara sujud saya kira sudah tahu semua kita dalilnya. Ya, kata Nabi, keadaan terdekat seorang hamba dengan Allah Tuhannya adalah waktu dia maka perbanyaklah doa. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah itu Pak. Lalu pertanyaannya, kalau kita sholat jamaah, imamnya doa, apa yang harus kita lakukan? Nah Bapak Ibu, satu, lakukanlah zikir sendiri. Imamnya zikir dengan suara keras, jamaah lain keras, kita zikir sendiri saja. Enggak usah ikut-ikutan. Itu yang pertama. Karena di situ kita sudah bebas. Ya, amaliyahnya udah sendiri-sendiri. Kadang-kadang kan zikirnya ditambah-tambahin yang tidak diajarkan Nabi. Enggak usah ikutin. Kalau kita sholat di masjid yang imamnya zikirnya dijaharkan, lalu doanya dijaharkan pula gitu Pak ya. Udah kita zikir seperti yang diajarkan oleh Rasul. Kalau kita sudah rampung zikir, ya sudah. Kita sholat ba'diyah. Mereka masih zikir, gak ada masalah. Boleh gak? Mereka masih zikir, kita sholat ba'diyah. Boleh. Gitu. Kalau kita rampung lebih dulu. Biasanya orang yang zikir sir sendiri, selesainya lebih dulu apa lebih belakangan? Kemungkinan besar lebih dulu. Nah, maka ketika mereka masih zikir lalu doa kerasin, udah kita bangkit saja sholat ba'diyah. Itu Pak. Ya itu caranya. Jadi tidak mengikuti sesuatu yang tidak dicontohkan. Itu wallahu a'lam bishawab. Berarti kalau imamnya itu berdoa, kita tidak usah mengaminkan gitu. Nah, kita udah selesai zikirnya belum? Sudah. Ya udah kita berdiri aja sholat ba'diyah. Sholat ba'diyah kecuali kalau kita masih duduk. Tidak perlu mengangkat tangan begitu. Iya, sebagaimana juga waktu imam berdoa ketika selesai khutbah Jumat yang kedua. Nah, kita juga tidak dianjurkan angkat tangan. Nah, itu. Sama Nabi juga nggak pernah berdoa begini ketika selesai sholat fardu. Itu. Kalau mengaminkan doa boleh atau tidak? Boleh saja mengaminkan. Tapi kita nggak perlu angkat tangan. Termasuk mengusap wajah. Memang ada dua pandangan. Ada mengatakan dianjurkan mengusap wajah setelah selesai doa. Tapi sebagian lain mengatakan tidak dianjurkan. Kok bisa berbeda? Iya, karena dalil-dalil yang ada menurut para ulama yang tidak perlu mengusap tangan itu semua hadisnya dhaif. Maka hadis dhaif tidak bisa dijadikan dasar untuk beramal. Maka enggak perlu ngusap wajah. Tapi sebagian memandang walaupun lemah bisa diamalkan. Karena memang para ulama dalam memahami hadis dhaif ada yang boleh mengamalkan kalau itu terkait dengan keutamaan amal. Sementara yang lain tidak. Selama itu dhaif maka jangan diamalkan. Maka sebagian ulama setelah misalnya berdoa tidak mengusap wajah. Setelah selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, tidak mengusap wajah. Tapi ada nggak orang yang setelah Assalamualaikum warahmatullahi, ada? Nah, itu dari situ. Nah, itu. Nah, iya. Karena mereka memandang walaupun lemah bisa diamalin gitu. Memang ada riwayat mengusap wajah. Itu, Pak. Jadi ya kita cukup kalau toh mau mengaminkan silakan aminkan. Tapi tidak perlu angkat tangan, tidak perlu mengusap wajah. Karena apa? Dasarnya tadi lemah ya, hadis-hadisnya lemah. Wallahu a'lam bishawab. Nih, Pak ya. Sami-sami. Pak Samsul?
Udah. Oke, baik. Siap Adar. Nah, jadi gitu ya. Nanti insya Allah kita lanjut lagi di pekan yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.